mati tempat ini seperti kalian akan mati. Saya tidak pernah banyak bicara kalau Mbak Mana pula balik ke rumah tua ini ya. Rendahkan bicaramu. Assalamualaikum Sobat Mata Langit, jumpa lagi dengan saya Ratna Listi. Saya Panglima Langit. Di channel kesayangan kita semua, Mata Langit. Saat ini kami berdua berada di Kota Madiun, tepatnya di Jalan Bali Madiun. Ada seorang klien kami yang mengundang kami untuk datang ke sini karena ada keluhan bahwa rumah yang sudah lama sekali kosong dan ingin dijual tidak laku-laku. Jadi begini Panglima cerita dari ownernya. Tadinya rumah ini ada bangunannya selama 30 tahun kosong karena pemiliknya membeli rumah di tempat lain dan rumah ini sengaja didiamkan untuk investasi, barangkali untuk cucunya. Jadi 30 tahun kosong? Kosong. Wow. Sengaja Orang udah gede ya kalau orangnya. Kemudian dijual, tapi kok nggak laku-laku. Akhirnya dirubuhkan, diratakan dengan tanah dan dijual dalam keadaan tanah kosong. Jadi bukan dijual rumah, tapi mungkin jual tanah, maksudnya begitu. Tapi itu pun sudah 2 tahun lebih ditawarkan, nggak pernah laku. Ada orang datang, nggak jadi. Bahkan ada yang sudah pernah masuk terus ketakutan, seperti apa ya, melihat sesuatu gitu. Ada juga yang udah nawar-nawar tapi nggak ada kabar lagi, seperti itu. Nah, pemiliknya ingin mengungkap apa sih sebenarnya yang terjadi dengan rumahnya ini, kenapa kok susah dijual gitu. Mereka sendiri sih merasa tidak ada gangguan penghuninya, tetapi banyak cerita dari orang luar yang melihat sesuatu di sini. Nah, kita akan mendengarkan langsung cerita dari pemiliknya, tapi Panglima bisa sampaikan nggak apa yang terlihat sementara ini di sini? Wah, kalau saya lihat ini banyak banget ya. Jadi di sini nih, di sepanjang ini aja nih kayak ada beberapa pocong yang berdiri. Di atas saya lihat kayak ada wanita hamil, rambutnya panjang. Nah, itu dia yang dilihat sama tetangga, ya, aku merinding. Wanita hamil, saya lihat berbaju putih, rambutnya panjang.
tapi sedang meringis sama saya dia ini di atas. Ada siluman nenek-nenek juga yang saya lihat. Ini saya udah mulai berdiri ya, bulu saya ya. Ada anak kecil rame. Habis itu ada perempuan yang sedang menangis, bajunya berdarah-darah. Saya lihat. Terlihat ular juga, siluman ular ada di dalam ini. Katanya ada yang melihat pasukan berkuda, Panglima. Ya itu nanti belakangan ya kita cari tahu ya. Ada makhluk besar juga, tinggi hitam berbulu, sejenis gundurwo begitu, ya kan. Jadi ini memang aura magisnya itu terasa sekali ya. Sangat jadi kuat di ya. depan sini saja kita berdiri ini udah nyetrum gitu, iya, udah bener-bener apa ya, kayak singgasananya, kayak istananya di sini. Jadi ramai sekali gitu. Kalau saya sebut satu persatu itu cukup banyak gitu. Sekali ya. Ya udah kalau gitu nanti kita akan ungkap apakah mereka yang menyebabkan tanah ini susah laku. Iya. Kita akan masuk dulu untuk menemui ownernya dan mendengarkan cerita selengkapnya. Jadi bayangan saya di sini ini kayak di tembok besar gitu, tinggi dari sini ke ujung sana. Baiklah, kita masuk dulu untuk bertemu dengan ownernya. Oke, Ayo Panglima. yuk. Permisi, selamat malam. Malam. Dengan Pak Tony. Ya, selamat malam. Ya. Halo semua, ini keluarga Pak Tony ya? Iya. Dari sini aja Pak, di sebelah sini Pak, di sini. Nah, ini Ibu Stasia, ya istri Pak Tony, ini Pak Tony. Iya. Mas Panglima. Ya. Alhamdulillah kita sudah sampai sini dan memenuhi undangan dari Pak Tony untuk mengungkap misteri dari properti ya, karena ini bukan rumah lagi karena sudah berbentuk tanah ya. Kita pengen dengar ceritanya, apa bisa kita ke ini sebelah ini kan masih rumah ya. Masih milik Pak Tony ya. Boleh ya kita masuk ya. Ayo. Sebelah sana rumah tapi sudah diratakan dengan tanah, dan yang sebelah ini rumah tapi masih berbentuk bangunan. Tapi ini pun sudah kosong. Panglima, sebelah sini Panglima. Jadi kosongnya sudah berapa lama? Ya 3 tahunan lah kira-kira. Kisah-kisah apa? Misteri atau mistis apa yang dialami atau didengar dari orang yang lewat yang ingin diungkap? Tadi katanya ingin tahu kenapa sih rumahnya kok susah dijual gitu kan? Nah terus ada cerita apa lagi? Katanya ada tetangga atau yang lewat lihat ada penampakan, ada cerita katanya waktu rumahnya masih berbentuk bangunan, ada yang mau beli, udah masuk tiba-tiba lari keluar lagi. Iya, jadi merasa takut, merinding. Terus Pak Ferry juga Mbak temen mau lihat langsung takut gitu. Jadi auranya itu kok gimana gitu, menakutkan. Terus katanya ada yang lewat ngelihat apa? Ya itu di atas itu ada orang lewat di jalan tuh ngelihat di atas, terus besoknya tanya ke ipar saya jualan nasi. Di sini apa ada orangnya? Nggak ada, kenapa kosong? Loh kok kemarin ada orang di atas. Yang dilihat apa? Perempuan? Iya. Rambut panjang? Iya, kan kelihatan dari jalan. Iya, berarti itu yang dilihat Panglima tadi. Tadi Panglima udah lihat. Nah kalau yang di rumah ini sendiri ada cerita apa? Ya. Selain perempuan rambut panjang itu? Nggak ada sih. Yang tempat ini kan iparnya mamanya Tony. Lama di sini ya 30-an tahun gitu di sini. Terus kenapa kok dikosongkan? Ya mau dijual itu. itu. Karena mau dijual. Jadi dijualnya ini dan sebelah yang sudah jadi satu 1332. 1132 ini mau dijual. 1132 meter. Iya. Oh luas banget. Mau dijual. Ya. Jadi ingin mengetahui ya sebenarnya sosok apa saja yang ada di sini. Panglima bisa diceritakan ke ownernya. Iya, apakah memang ada kalau gangguan? menurut pengakuan penghuni sendiri nggak pernah diganggu ya katanya. Iya. Jadi artinya memang sudah menyatu ya dengan yang menghuni. Tapi mungkin mereka nggak mau ada pergantian tuan gitu. Jadi selagi ini tidak kita cari tahu apa penyebabnya, nanti akan susah laku. Jadi misteri. Akan susah laku gitu. Jadi memang harus kita tahu kenapa mereka tidak senang kalau ada yang datang mau beli. Ditelusuri ya. Allahu Akbar. Astagfirullahaladzim. Awas semua kontrol ya, semua jaga ya. Siapa kamu? Sini Cik. Ini adalah makhluk yang tidak kelihatan oleh kasat mata, tetapi Siapa dia kamu? yang mempengaruhi orang tidak beli. Yuk kita tanya-tanya. Siapa kamu? Cik boleh interogasi dia. Ini wujudnya apa nih Panglima? Yang tinggi besar hitam itu. Tinggi besar
Ini yang si pemilik rumah ini ada masalah. Kenapa rumah setiap mau dijual selalu menakutkan? Kenapa kalian menakut-nakuti orang? Ini kan demi keperluan yang punya rumah. Alam kalian kan berbeda dengan alam kami. Kenapa mengganggu gitu? Kenapa memberi rasa yang tidak baik ke bangsa kami? Coba komunikasi bisa. Ayo Cik, sini Cik. Kamu bisa Tanya aja Pak, berbicara. tanya apa yang mau tanya Pak. Ini monyet nih. Ini kan Kerak. ini. Bukan kamu. Yang mempengaruhi orang yang mau beli mundur itu bukan kamu. Bukan. Lalu siapa? Apa wujudnya? Dialah yang sering menakut-nakuti siapapun yang menginjakkan tempat ini. Kenapa kok ditakut-takuti? Memang sengaja seperti itu. Biar apa? Biar hancur. Dulu kok biar hancur. Saya tahu. Cici tahu? Hancur sampai kau terjatuh. Maksudmu siapa yang biar hancur? Bukan aku. Penghuni rumah ini? Iya, maksudnya yang mau dihancurkan siapa? Yang punya rumah ini? Oh, kenapa kamu takut? Jangan takut, bicara Jangan saja. takut, bicara aja. Jangan takut, bicara saja. Ada yang melarang bicara ya? Ganti sosok lagi nih. Kita mau cari tahu nih, kasih informasi yang benar. Mas ya, semua kontrol ya. Ini ganti sosok lagi nih ya, bukan yang tadi. Siapa kamu? Kenapa mengganggu? Kau siapa? Kau siapa? Aku pemilik rumah. Kau Aku bukan pemilik rumah ini. Dari mana kamu tahu? Saya yang punya rumah ini. Kenapa situ mengganggu kita? Mau apa kalian datang ke tempat ini? Kami mau mencari tahu karena ownernya merasa dirugikan karena rumahnya harusnya sudah laku, kenapa nggak laku-laku? Itulah kamu. Apa yang kamu lakukan? Kamu ini makhluk diperintah orang kemari atau makhluk yang berdiam di tanah ini? Hancur kau. Hancur kau. Kayaknya kiriman. Iya. Maksudnya apa? kok? Gini, Alkisah. Hancur semua Ya, saya tahu. yang kau punya Saya tahu. di tempat ini. Jangan kau mencoba-coba Kita konfirmasi dulu. Apa benar? untuk menghilangkan kami dari tempat ini. Memangnya kamu diperintah untuk tetap di tempat ini sampai kapan? Selama-lamanya sampai tempat ini tak bertuan. Kalau Panglima mengusir kamu gimana? Jangan kau berharap. Taubat aja kamu, jangan ganggu bangsa kami. Kita konfirmasi dulu. Ya, Tuan kamu siapa? jangan menjolimi bangsa kami kamu. Kami tak pernah menjolimi. Kami Cuma menghancurkan. hanya bertempat. Kalau kamu bertempat di sini, nakut-nakutin orang nggak ke sini sehingga nggak laku, ya itu sama aja zolim dong. Tuan kamu laki perempuan? Dia laki-laki. Laki-laki? Dukunnya kali yang laki-laki. Lalu kenapa kau? Laki-laki. Namanya siapa? Kenapa kau? Jawab aja, saya pengen tahu. Ciri-cirinya? Kenapa kau? Kau ingin ikut campur dengan urusan ini? Saya ikut campur, mau apa? Kau Hah? Saya ikut campur di sini. kalian semua Semua kalian panggil lawan saya, semua, jangan satu. Kau udah menjalani bangsa kami. dia. Jangan buat amarah saya ya. Kau membuat Bentar, Panglima. amarah kami. Kita mesti ngorek dulu nih. Jangan saya lirit leher kamu nanti dengan cambukku. Akan kupatahkan tulang belum. Kita lihat. Ntar dulu Panglima, kita korek dulu. Kamu temannya berapa orang? Jangan banyak bicara.
Saya tidak pernah banyak bicara. Kalau Mbak mana pula balik ke rumah tua ini ya. Rendahkan bicaramu. Jadi kau sudah berapa lama ditugaskan? Sudah berapa tahun? Aku sudah lama. Berapa tahun? Lebih baik kalian Gua injek semua kepala kalian di sini. Saya pengen Ya. tahu berapa. sebelum Gua injek. ku hancurkan kalian. Keluar kalian semua. Satu persatu. Keluar kalian semua, keluar. Memangnya ada berapa Jangan orang? harap kalian selamat Kau yang gak selamat ku buat. keluar dari tempat. Kau yang tidak selamat ku buat. Kamu pemimpinnya ya? Ya. Akan ku hancurkan kau. Kau berkata jangan menzolimi. Saat ini aku akan menzolimi kalian karena kalian sudah mengusik kami. Kami tidak mengusik, justru kami ingin mengusir yang bukan haknya ada di sini. Ini pemiliknya Pak Tony, bukan kalian. Iblis, dasar iblis tetap iblis. Tidak pernah merasa salah. Apa yang sudah kamu lakukan? Kamu menakut-takuti orang yang mau beli rumah ini. Akan ku buat mati tempat ini Dengan cara apa? seperti kalian akan mati. Kamu juga akan mati. Dengan cara apa membuat tempat ini mati? Kuda kalian. Hah? Kamu apain? Ayo bangun, kau mau lawan. Bangun, kalau bisa berdiri bangun. Ayo tunjukkan kekuatan kamu. Kamu jangan sombong. Mau menghancurkan. Bangun, kalau bisa berdiri bangun. Tunjukkan kekuatanmu. Apa? Tak sendiri. Yang lain panggil semua, suruh keluar. Ya. Panggil, Hati-hati panggil. Ya, saya pengen tahu dulu. bicara Teman kamu. tempat ini. Ya. Panggil. Ada siapa saja sih di sini selain kamu? Tadi yang monyet bukan temanmu. Allah, astagfirullahaladzim. Gil, ada air ya? Biar. Angkat abu ini pasti kita. Angkat abu. Lepas. Biar. Tahan. Ya. Jaga. Siapa kau? Siapa kau makhluk pengganggu manusia? Siapa kau? Tunjukkan kekuatanmu, tunjukkan kekuatanmu. Saya masih. Allah Akbar. Agis, ini saya dulu. Minum dulu. Tahan. Siapa Anda? Kalau kau makhluk tidak baik, harus pergi dari tempat ini. Saya masih butuh keterangan. Ayo, kamu jangan brutal gitu. Ikat aja. Siapa kamu? Mau baik-baik bicara apa mau berperang? Kamu buat backup, takutnya ngambek. Mau bicara baik apa mau berperang? Jangan teriak sama aku. Kau pendatang di sini.
Saya tidak peduli. Tinggal rumah orang undang gue. Tidak mau tahu kamu jalan harus apa. Tinggal rumah orang undang gue. Saya tidak Sama peduli. undang gue ini. Biar Orang urusannya. Ayo, yang punya rumah. Orang urusannya kalau kan. Bicara, Bu, bicara. tenangkan diri. Ini yang punya rumah mau ngomong. Siapa? Kami yang mengundang. Anda udah mengganggu. Mereka merasa sudah tidak nyaman. Setiap ada yang mau melihat, selalu ketakutan. Benar kok? Apa yang kalian berbuat di sini? Cukup mak. Kenapa harus dijaga? Ya. Yang menugaskan kamu siapa? Weda. Perempuan. Berarti teman kamu tadi bohong sama saya, ya kan? Perempuan inisialnya atau namanya? HN. Apa masalahnya? Kenapa dia mengirimkan kamu? Ben ora entok kabeh. Ben dadi tanah. Ora dadi apa-apa. Kenapa kok segitu sakit hatinya dengan keluarga ini? Aku wis suwe ngenteni iki. Nunggu apa? Ngenteni omah iki. Aku sakit hati. Iya, sakit hatinya kenapa? Usir. Aku berjasa. Nah, oh, sebenarnya bukan musir ya, karena kan memang pergantian regenerasi sekarang yang megang. Aku yang berat. Aku kebiyen ning kene. Kok yo diusir? Harusnya punya hati. Aku arep iki. Tak gawe opo karepku. Kowe wis entuk. Pokoke wis tak tanem kene. Oh, ditanam. Di mana ditanamnya? Ya, seperti yang dibilang Pak Wakilan itu pendeta saya, Mas Mata Langit. Mas Apa dibilang? Panglima. Gimana? Katanya ada yang nanam di depan pagar sana. Pendeta saya kebetulan ada indra keenam. Ning ngarepan Nah, ya Oh. benar. Karena Emang ditanam apa? kurang tahu. Apa yang ditanam? Mau tanya saya. ono lemah dibungkus kae. Kain kafan, Ya, tanam kuburan. pocong. Ya. Saya udah lihat di depan tadi. Oh, Panglima bilang Makanya kan tiap orang kesini merinding. Itu kayak di tembok itu di depan itu kayak di tembok tinggi, nggak kelihatan kemari. Terus itu. Kalau nggak dibersihin ini nggak, kalau kita cari solusinya ini nggak akan bisa laku kok. Iya. sampai kapan? Bu? Dan ini Coba, bukan mainan ringan. Saya tanya. Kalau tanggung-tanggung ngobatin kagak bisa. Dan pendeta Wakilan pun juga. Allah Akbar. Manjat ya. Mau manjat. Ini apa sih makhluknya, Panglima? Ini kayak siluman ini. Oh. Anu, apa? Mukanya kayak apa? Anjing. Serigala. Oh iya, serigala. Dan pendeta Wakilan pun Jangan, waktu jangan. kita nyuruh doakan tempat ini juga lewat situ dia merinding gitu. Aku aja berdiri di situ Ya, tadi mau pakai terus dia merinding. bilang ada yang ditanam di sana. Terus ditanam itu tujuannya biar rumah ini nggak laku, biar mati auranya. Makanya waktu pendeta itu Ben ora payu. obatin di sini nggak ngefek. Kenapa pendeta sudah datang ke sini? Nggak Kalian ngefek. masih ada? Ini Ingin bukti tahu masih aku? ada. Kalau udah dibersihin kok masih ada. Aku tadi tanya Dari daerah asalmu mana dari dia? mana? Dari daerah mana? Dukunnya dari mana sih? Ponorogo. Dari Ponorogo dukunnya. Terus makhluk yang diambil apa saja wujudnya? Siluman, serigala, sosok tinggi hitam besar. Terus tadi siluman kera itu siapa? Teman kamu apa bukan? Teman kamu juga. Kenapa dia takut? Kamu tuh ketuanya ya? Kamu harus berangkat semua dari sini. Kalian semua harus berangkat dari sini. Pergi pulang ke tempat asalmu. Dari alam kembali ke alam. Jangan di tempat ini. Ya. Tobat kamu mau nggak tobat? Mah, Tobat aja ya. mah. Kita kasih pilihan Panglima. Tobat ya. Kita masih mau baik-baik. Kamu Tobat tobat, aja ya. jangan ganggu. Ya. Kita nggak akan menghancurkan kamu. Tapi kalau Tobat kamu aja ya. nggak mau tobat, terpaksa harus dihancurkan. Kamu pilih mana? Tobat aja ya. Dia kayak Wan, jangan dia lompat Wan. Udah tobat saja kamu. Apa mau lagi? Ya, mau berdamai atau mau ribut? Ada yang mau kamu ceritakan? Mau berdamai apa mau ribut? Ayo, cepat. Jangan lama-lama, cepat. Dia mau ngomong kali apa sih? Apa yang jadi unek-unek kamu apa? Wan An. Selamat malam ya. Ya. Wan An. Ini siapa? Jangan. Pak Tony sini Pak Tony. Dia nyari kamu Pak. Nggak bisa hubungi. Enggak sini aja. Kan ada aku. Benar yang mau campein. Ini sosok yang baik nih kayaknya. Nih, yang Tuh. apa ngucap salam ya?
Maaf ya, saya mau benerin rambut Ismi. Namo. Sini. Namo. Salam ya. Sini kok. Namo. Namo Buddhaya. Kok Buddhaya? Enggak, Kristen. Oh, dia menyampaikan salam Buddha ya? Namo. Ya, salam. Iya, salam. Ya, salam. Apa kira-kira yang mau disampaikan? Ini kuda ya? itu mungkin yang waktu dilempar botol minyak di sini yang terlihat seperti ada yang apa, ini baik makhluknya. Siapa Kuda yang putih. lihat? Oh iya benar, kuda putih yang mau menyelamatkan sini mau bisa. Ini kuda putih itu. Iya. Ya. Kamu siapa? Siapa sebenarnya pasukan berkuda ini? Tanya kok. Semoga kau yang mengalami situasi ini. Oh. Jangan. Siapa? Tampo Chan. Bisa yang jelas bicaranya? Coba berbicara bahasa Indonesia bisa? Hai. Bisa. Iya. Bisa memperkenalkan diri? Bisa. Maaf ya, ini rambut ini saya betulin dulu ya. Wajahnya biar kelihatan. Maaf. Ya. Oke, dulu kita bicara baik-baik. Anda siapa? Jangan jauh-jauh ya. Tuh. Siapa? Saya yang di tanah itu. Yang di tanah belakang. Yang pernah dilihat pasukan berkuda itu Anda? Oh. Yang melindungi keluarga papa dulu. Iya, dari keluarga bapaknya serangan itu. mau diserang demonstran waktu kerusuhan yang menyerang warga Tionghoa itu loh Kang Lima. Iya. 98 ya? Sudah Tahun berapa? 80 sekian, Mas. Oh, 80. Lah. Ya. Iya, 8. 80. 86. Iya, tahun 86. Tapi saya sudah dari dulu tempat ini. Jadi kejadian kerusuhan itu tahun 86, tapi kuda ini sudah lama ya, jauh sebelum 86. Lalu tempat ini tempat tinggal seluruh bangsa kulit putih. Tionghoa. Oh, dulu di sini ada perempuan yang tinggal kulit putih, mata sipit. Orang Tionghoa berarti ya? Kau dilahirkan. Sebelum kau dilahirkan, di sini ada perempuan Iya, Cina. mungkin. Apa mamanya dia apa bukan? Sebelumnya lagi. Iya. Terus biar cerita dulu coba. Karena bangsa datang ke tempat ini itu wanita yang kau lihat Perempuan yang Panglima lihat Iya. rambut panjang. Rambut panjang. Oh iya, dia ya. ada Iya. Ada di belakang. Siapa dia? Putri. Putri. wanita Namanya? tidak ada di tempat ini. Dia ada di tempat ini. Kenapa dia sering menampakkan diri di lantai atas rumah ini? Dia baik, tapi dia itu menderita. Ya. Apa benar dia lagi hamil? Ya, Kenapa dia hamil? dulu dia Dihati orang, tapi tidak ditanggungjawabkan. Oh, jadi dia hamil di luar. Lalu dia apa yang dia perbuat? kata dia itu Dia mengakhiri hidupnya? Enggak. mati. Dibunuh. Mati. Iya, matinya kenapa? Tapi Iya. karena orang jahat mengambil harta karena saudagar kaya. Perempuan itu saudagar kaya. Nah, di sini tanah ini dulu Heeh. banyak harta, banyak mencuri, rampok. Oh, di sini dulu banyak harta, ada perampok datang mencuri hartanya. Ya, Terus perempuan itu apakah
Dia menjadi korban perampokan. Dia sedang komunikasi dengan siapa? Tak, dia tidak mengganggu. Oh ya, dia tidak mengganggu perempuan itu. Benar dia dijaga oleh pasukan itu. Perempuan itu Pasukan dijaga itu yang menjaga oleh pasukan berkuda itu. karena dia dari negeri jauh, bukan dari sini. Perempuan itu Dari negeri mana? Dari negeri Cina? Orang tua baik, Orang tua Pak Tony baik. Terus kebaikannya digunakan orang lain maksudnya dimanfaatkan. untuk dirinya, Untuk kepentingan pribadi. diberikan bebas, Diberi kebebasan. akhirnya tertangkap. Diberi kebebasan melakukan kecurangan terus tertangkap. Gitu. Tahu Terus bau tidak pernah menggenggam harta, tapi mau suka memberi. bagi. Oh, suka berbagi. Karena dulu Tevo pun baik. Oh, cewek itu namanya Tevo. Tevo yang perempuan yang rambut panjang Yuan, itu. Tevo Yuan Tevo Yuan. itu baik. Itu kenapa orang takut perempuan mudah tinggal, karena dia sedang hamil muda, pengantin baru, saudagar kaya Cina jauh. Dia tinggal di tanah ini lalu mati. Matinya dibunuh sama perampok. Dulu kisahnya Di sini. Tapi jauh sebelum kalian, Tahun berapa? ibu dan bapakmu datang. Abad ini atau abad yang lalu? Tidak terlalu jauh, tapi sudah lama tahunnya. Iya, Tahunnya udah lama sekali. sangat lama. Saya bilang tadi tetangga mama itu negor papa, gak kasihan toh kan istrinya masih muda. Oh, iya Karena iya siapa iya. yang tinggal di sini mesti istrinya meninggal. Gitu. Kenapa sampai ada mitos yang beredar? Karena terus sampai bercerita Cerita itu. dari mulut ke mulut sehingga akhirnya terjadilah mitos itu. Padahal sebenarnya nggak seperti itu ya. Dan karena Rev sering bersedih bercara membawa Rambutnya panjang. sangat panjang, cantik. Ya karena ada kisah itu, jadi tersebar mitos kalau perempuan pengantin baru nanti perempuannya meninggal. Tapi Ada. puji Tuhan mama yang gak apa. Iya. Karena tidak jahat, tapi manusia itu saudara, jadi musuh kalian. Dia tidak merelakan, dia ingin tempat ini. Dia ingin menguasai tempat ini. Padahal kan sudah diberi kan haknya ya. Dan anaknya pun sama. Anaknya kenapa? Dia tahu, terutama kau yang ingin tempat ini. Aina dunia. Gimana maksudnya? Dia mau tempat ini. Pak Tony tahu orangnya itu siapa? Oh, Dia yang pernah tinggal di tempat ini. Masih hidup orangnya. Anak itu masih hidup. laki atau perempuan? Orang jahat tidak akan selamat. Itulah tidak boleh
yang bukan haknya ya. Aku akan mengingatkan kalian, jika bukan milikmu, jangan kau ambil. Tapi aku di sini terkurung. Ya. Tidak bisa. Kenapa aku terlihat? Karena aku ingin menyampaikan apa yang sebenarnya. Ya, sampaikanlah. Itulah yang tadi disampaikan. Disampaikan soal mitos itu. Hanya itu niatku. Kenapa aku terlihat berdiri di luar sana? Ya. Karena aku butuh pertolongan Gentayangan. untuk disampaikan. Iya. Apa yang bisa kami bantu lagi? Bebaskan kami Iya, saya bebaskan. agar tanah ini terbebas dari kekejian dan kedengkian. Apa kamu mau ikut kami? Tidak, sampai kapanpun aku di sini. Tapi aku Tidak mengganggu. tidak mau disalahkan Iya. bahwa akulah penyebabnya, bukan aku. Jadi ada makhluk yang jahat, ada yang baik di sini. Kalau yang baik selain kamu ada lagi nggak? Anak kecil Ya, siapa itu Acil? itu bagian dariku. Ya. Tapi binatang-binatang itu bukan dari bangsaku. Iya, yang kera, yang serigala itu bukan temanmu ya? Dia yang kiriman orang, yang jahat. Jadi yang membuat orang datang kemari takut itu mereka, binatang-binatang itu ya? Iya, Tapi sering juga terlihat kamu. Iya kan, ingin menyampaikan aku tadi. hanya ingin menyampaikan pesan. Tadi dia bilang udah. Bukan aku, Saya ngelihat kamu dari luar. karena aku Saya lihat kamu. memang dari tanah ini Iya. yang kau lihat. Si anak kecil, saya lihat. Kamu, nenek-nenek itu siapa? Nenek-nenek itu? Bagian dari mereka. Yang jahat juga ya? Ini satu komplotan banyak sekali ya. Yang ular? Sama Sama. maka waktu kau robohkan dan kau tinggalkan tempat ini bersama keluargamu, aku bersedih. Dia sedih waktu Koko dan keluarganya pergi dari rumah ini. Karena apa? Mamamu, ibumu sangat baik, penuh doa, cahaya kebaikan selalu melindunginya. Sangat baik. Kenapa orang baik dijahati? Iya, memang aku pun begitu. Mati karena kejahatan, tapi kebaikanku tidak akan pernah mati. Sekalipun kejahatan membunuhku, karena kebaikan tetaplah kebaikan, walau terkubur sekalipun. Ya, kami mohon kalau bisa jangan mengganggu kami lagi. Kami karena butuh uang mau menjual rumah ini. Ini bukan yang mengganggu, ini Iya. yang bawaan Oh, rumah ini. iya. Ya, tolong bebaskan kami. Iya, iya, saya bebaskan kalian semua. Jadi kamu pun nggak nyaman ya kalau ada makhluk jahat itu ya? Tidak, karena mereka jahat. Bebaskan kami. Kami pun merasa memang perekonomian kami itu beberapa tahun terakhir itu kan merosot banget, sehingga kami terus harus berhutang ke sana ke sini. Lama-lama kita harus menjual aset-aset kita, termasuk harus menjual ini. Jadi ya kita merasa Allah Akbar. perekonomian toko itu merosot sekali, sehingga terus menyebabkan kami harus
berutang, harus jual emas habis, harus tabungan habis, terus jual rumah toko semua terjual, mobil apa itu terjual. Lalu saya pernah baca satu artikel tentang orang kalau diguna-guna itu ternyata ada yang dibuat sakit, ada yang dibuat hancur, miskin. Ya, jadi terus saya gini, apa ada orang yang jahat sama kami sehingga kok kami sekarang keadaannya berputar berbalik gitu loh. Ya kan tadi udah dengar sendiri. Iya. Cici, dia kan istilahnya itu udah sepaket. Tanah ini dihancurkan, berefek ke si pemilik. Iya, menghancurkan kan tadi yang kata. Jadi apapun yang Cici usahakan, upayakan, bukan hanya ingin menjual rumah ini, apa saja yang Cici sama Koko jual nggak akan bisa jaya. Jadi maksudnya Cici tadi tuh pengen tahu ke Panglima ya, pengen nanya. Ternyata benar ya guna-guna itu bukan hanya kan dari awal dia udah ngomong akan saya hancurkan. Menyerang usaha juga. Jadi saya tuh baca artikel nggak sengaja di Instagram itu Mbak Ratna, terus saya cerita loh, ternyata kalau orang dendam itu bisa guna-guna itu menghancurkan, dibuat miskin. Bisa, bukan hanya dibuat sakit tapi dibuat miskin juga bisa. Emang bisa kan Panglima? Banget. Buat miskin. Jadi tuh saya terbersit, ya harus jual ini, semua udah terjual gitu, dan hutang saya banyak gitu. Makanya kan saya harus jual ini karena untuk nutup hutang, karena kan bayar bunga juga. Iya. Sabar Ci, insya Allah ada jalannya nanti. Saya udah tahu dari awal ini bukan mainan ringan gitu. Karena rumah kalau udah susah dijual berarti ada sesuatu di situ. Kalaupun tidak dikirim orang, di situ ada makhluk yang memang sudah berdiam lama dan punya kekuatan. Kalau yang untuk itu ditanam di depan tuh gimana Mas? Yang ditanam itu kan makhluk-makhluknya tadi yang masuk itu. Oh, gitu. Itu kan propertinya saja. Isiannya yang makhluk-makhluk itu yang mengganggu yang bekerja. Jadi ibarat benda itu diisi sama makhluk itu. Kalau isiannya udah kita buang, benda itu udah nggak berfungsi. Walaupun benda itu masih tertanam, tapi benda itu tidak berfungsi. Ya alhamdulillah Sobat Mata Langit, akhirnya terungkap sudah misteri yang ada di rumah ini. Mengapa tidak laku-laku, sudah dijual, sudah diupayakan segala cara, ternyata memang ada makhluk jahat yang mengganggu rumah ini. Nah Cici dan Koko sebagai owner dari properti ini, apa kesan-kesannya setelah melihat proses mediumisasi tadi? Ya ternyata orang jahat itu ada di dekat kita, bahkan itu orang terdekat kita juga kemungkinan memang ada, dan juga roh itu yang nggak kelihatan juga ada dan bisa dipergunakan untuk mencelakai orang, untuk menghancurkan orang, untuk merugikan orang. Tapi kita percaya sama Tuhan bahwa semuanya tidak kalah dengan Tuhan. Iya. Ya, kalau Koko apa kesan-kesannya? Ya sama, kejahatan akan tetap jadi kejahatan dan kebenaran pasti akan kebaikan pasti akan terungkap. Terus setelah lihat ini tadi semua, berarti menjadi saksi ya bahwa ini semua nyata, nggak settingan. Iya. Ya tadi Bapak Pelur ya. Ya ini Mas Ferry, terima kasih Mas Ferry sudah merekomendasikan kami untuk Ci Stasia dan juga Ko Tony ya. Apa sebenarnya yang melatar belakangi Mas Ferry kok merekomendasikan untuk mengundang kami? Ya, sebelumnya terima kasih untuk Panglima Langit, Mbak Ratna dan juga tim Mata Langit. Saya sangat dekat dengan mereka. Jadi keluh kesah mereka, kami sudah berteman ya mungkin hampir 7 tahun 8 tahun. Kami bersama curhat apapun dan kondisinya pun saya tahu. Jadi kenapa harus jual ini, jual itu, dan banyak hal. Jadi yang membuat saya terketuk adalah saya ingin sebenarnya ada apa sih dengan rumah ini? Kan logikanya ini kan rumah sebenarnya jalan yang sangat strategis untuk strategis benar. Tapi kok nggak pernah bisa laku gitu loh. Tanahnya luas lagi ya. Nah, luas lagi. Dibangun hotel juga bisa. Nah, bener banget. Kanan kiri depan tuh untuk usaha tuh laku gitu loh Mbak. Tapi kenapa kok nggak laku? Ada apa? Nah, tapi saya sebenarnya juga minta izin ke beliau-beliau ini, apakah boleh bila saya ini merekomendasikan nanti ketika pas tim dari Mata Langit berkunjung ke Madiun untuk dijadikan, akan dikuak misterinya itu ada apa, dan beliaunya mengizinkan dan terungkap. Alhamdulillah, jadi ikut sinkron ya. Dan apa yang mitos yang mereka dengar dan cerita kepada saya sama ya. Terbukti ya lewat mediumisasi tadi. Bahkan detail sekali ya, bahkan di tahun-tahunnya. Terus sosok-sosoknya tuh kelihatan sama sinkron gitu. Tapi Pak Ferry
nggak cerita ke kita ya, Gil? Walaupun ini termasuk sahabat kami juga, jadi Mas Ferry ini sahabat Mata Langit dan sahabatnya Kotoni Cestesia yang menjembatani kami gitu. Iya, sekali lagi terima kasih untuk Panglima Mbak Ratna dan tim Mata Langit. Mbak, nggak apa-apa ya Mbak, sehat. Semoga berkah ya, nanti Cici Popo kembali lagi semangat. Ya, baik Panglima, silakan disampaikan kesimpulan dari perjalanan hari ini. Cukup seru ya bagi saya. Cukup seru, udah lama tidak olahraga seperti malam ini. Alhamdulillah malam ini saya olahraga. Ya, pada banjir keringat semuanya. Jadi tidak ada yang tidak mungkin bisa terjadi dalam kehidupan dunia ini. Dan jangan bilang orang yang terdekat kita tidak bisa mencelakakan kita atau berkhianat sama kita. Karena musuh yang paling terbesar adalah musuh dalam darah, musuh dalam selimut, dan musuh dalam daging. Itu sangat bahaya. Tidak mungkin orang luar yang menjahati kita yang tidak kenal sama kita. Pasti yang sangat dekat sama kita, yang sangat gampang mencelakakan kita dan menghancurkan kita. Jadi kita harus tetap waspada, harus jaga diri kita dengan perbanyak doa, memohon perlindungan kepada Tuhan agar semua kejahatan menjauh dari kehidupan kita dan kita dilindungi oleh Tuhan. Karena yakinlah apabila hati kita bersih, pikiran kita bersih, niat kita bersih, perilaku kita bersih, pasti ada bantuan Tuhan terhadap kita atas masalah apapun yang kita hadapi di atas muka bumi ini. Teruslah berdoa, teruslah yakin bahwasanya pertolongan Tuhan itu sangat dekat. Baik, semoga tayangan ini bermanfaat. Saya mengucapkan terima kasih untuk semua dukungan dan doa Sobat Mata Langit dan juga netizen yang sudah subscribe, like, komen yang positif, dan share. Jangan lupa untuk terus share channel ini ke teman, sahabat, dan keluarga agar kita selalu bisa berbagi kebaikan. Karena saya Ratna Listi, saya Panglima. Kami akan terus melacak dan menelisik jejak mistik serta mengungkap yang tak terungkap lewat Mata Langit.